Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang profesi kependidikan, di mana yang telah kita ketahui di Indonesia banyak sekali profesi, khususnya dalam bidang pendidikan. Terdapat beberapa profesi yang kita ketahui, di antaranya guru, dosen, tutor belajar, dan sebagainya. Namun yang kali ini akan kita bahas yaitu tugas tenaga kependidikan dan tugas pendidik. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tenaga kependidikan. Apa sih tenaga kependidikan itu? Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan terdiri dari pengelola satuan pendidikan, pengawas, peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji. Selain itu, tenaga kependidikan juga memiliki beberapa tugas. Yang pertama, melaksanakan administrasi, melakukan pengawasan, mengelola dan mengembangkan pendidikan, dan melakukan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tenaga pendidik. Apa sih tenaga pendidik itu? Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas membimbing, mengajar, atau melatih peserta didiknya. Tenaga pendidik terdiri dari pembimbing, pengajar, dan juga pelatih. Tenaga pengajar adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas utama, yaitu mengajar peserta didik. Jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru, dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen. Tugas tenaga pendidik yaitu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, menilai hasil pembelajaran, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya adalah guru. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kompetensi guru terdiri dari 4 macam kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogi, yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi ini memiliki kaitan erat dengan keteladanan guru. Kompetensi ini memiliki peran krusial dalam membangun generasi bangsa. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama guru, bergaul dengan siswa, dan menjalin kerjasama secara individual maupun berkelompok. Yang terakhir, kompetensi sosial, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan. Kualifikasi guru. Yang pertama, kualifikasi pendidikan formal. Kualifikasi pendidikan formal merupakan kualifikasi kesarjanaan yang ditempuh melalui jenjang pendidikan selama 4 tahun. Yang kedua, kualifikasi uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi uji kelayakan dan kesetaraan adalah kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi. Sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada seorang guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Jenis-jenis sertifikasi. Yang pertama, pola PSPL, pemberian sertifikat pendidik secara langsung, merupakan pola sertifikasi pertama untuk guru. Yang kedua, pola PF atau pola portofolio, merupakan pola kedua
sertifikasi guru yang diberikan kepada guru yang telah memiliki portofolio. Yang ketiga, pola PLPG, pola pendidikan dan latihan profesi guru, merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh rayon LPTK untuk memenuhi standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Selanjutnya yaitu dosen. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama menginformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dosen memiliki 4 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, di mana kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Dan yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian atau moral memiliki keterkaitan erat dengan keteladanan seorang dosen. Kompetensi moral memiliki peran krusial dalam membangun generasi bangsa. Dan yang ketiga yaitu kompetensi sosial, di mana kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama dosen, bergaul dengan mahasiswa, dan menjalin kerjasama individual maupun secara kelompok. Dan yang terakhir yaitu kompetensi profesional, di mana kemampuan yang berhubungan dalam penyelesaian tugas-tugas profesi dosen. Selanjutnya yaitu kualifikasi dosen. Dalam Pemerdiknas nomor 49 tahun 2014, pasal 46 ayat 1 dan 2 disebutkan pada ayat 1, kualifikasi akademik dosen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang berakreditasi sesuai bidang keahlian. Dan pada ayat kedua, dosen memiliki kualifikasi akademik minimum. Yang pertama, lulusan program magister untuk program diploma atau proses sarjana. Dan yang kedua yaitu lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Dan yang terakhir ada sertifikasi dosen. Zainuddin DKK 2014 memaparkan bahwa sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. Adapun syarat-syarat sertifikasi dosen yaitu yang pertama, terdaftar pada Pangkalan Data Pendidik Tinggi atau PD atau DIKT. Dan yang kedua yaitu memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2. Dan yang ketiga yaitu memiliki NIDN atau NIDK bagi dokter pendidik klinis penuh waktu atau memiliki NIDK bagi dosen paruh waktu. Tujuan dari sertifikasi dosen antara lain, yang pertama, menilai profesionalisme dosen. Yang kedua, melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan proses dan hasil pendidikan. Dan yang keempat, mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran dosen terhadap nilai kejujuran dan etika akademik.